Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati separuh terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan ibadah yang telah kita lalui kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan di sisa ibadah Ramadan nanti kita bisa benar-benar memanfaatkannya dengan sebaiknya mungkin. Dan satu khususiyah yang ada di bulan Ramadan dan itu terdapat pada 10 malam terakhir adalah adanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sendiri adalah malam yang khusus diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ulama menyebut dengan Lailatul Qadar karena di dalamnya terdapat nilai atau pahala yang besar. Summiyat bidzalika li'azami qadriha. Lailatul Qadar dinamai dengan Lailatul Qadar karena besarnya nilai malam tersebut. Lalu Lailatul Qadar juga dikatakan sebagai malam di mana Allah menakdirkan apa-apa yang Allah kehendaki, dari mulai rezeki, ajal, jodoh dan sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Para pemirsa sekalian, banyak pendapat yang menyebut tentang kapan Lailatul Qadar ini terjadi. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, sekurang-kurangnya ada 40 pendapat perihal malam Lailatul Qadar ini. Dalam hadis juga banyak riwayat yang menyebut tentang kapan terjadi Lailatul Qadar ini. Dalam banyak riwayat hadis terdapat banyak sekali riwayat yang menyebut tentang kapan malam Lailatul Qadar ini terjadi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebut bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man kana yataharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Lalu ada lagi hadis riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang menyebut bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 di bulan Ramadan. Lalu ada lagi riwayat hadis dari Abdullah bin Unais yang menyebut bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Lalu yang terakhir ada lagi hadis riwayat dari Uyainah bin Abi Rahman tentang riwayatnya Abu Bakrah yang menyebut bahwasanya Ramadan itu, Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir dan itu terdapat pada malam-malam ganjil. Dari sekian banyaknya riwayat, ada beberapa riwayat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu Imam Syafi'i memilih bahwasanya Lailatul Qadar ini paling bisa didapatkan, paling besar peluangnya adalah di 10 malam terakhir, dan itu di malam-malam ganjil dari mulai tanggal 21 hingga tanggal 29. Bahkan ada lagi pendapat yang merucut bahwasanya Imam Syafi'i memilih pendapat bahwasanya tanggal 21 atau tanggal 23 di bulan Ramadan. Lalu jumhur ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar ini terjadi pada malam 27, dan bahkan sebagian ulama memilih pendapat bahwasanya Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dan terdapat pada malam-malam ganjil. Lalu apa hikmah disembunyikannya malam Lailatul Qadar bagi umatnya? Hikmah diantaranya adalah ihya'u jami'il layali bil ibadah, menghidupkan seluruh malam untuk ibadah.
Sehingga kalau misalkan Lailatul Qadar ditentukan pada malam sekian, tentu orang-orang hanya fokus ibadah di malam tersebut, melalaikan ibadah di malam-malam lainnya. Lalu apa keutamaan atau keistimewaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar? Di antaranya ada 3 keutamaan. Yang pertama, annaha la yan'aqidu fiha nutfatu kafir. Yang pertama adalah pada malam tersebut nutfah atau spermanya orang-orang kafir tidak akan terbuah, tidak akan terbentuk. Artinya ketika seorang kafir melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, ketika itu maka spermanya tidak akan bisa membuahi sel telurnya. Lalu keistimewaan yang kedua di malam Lailatul Qadar adalah wa yakshifu fiha syai'un min ajaibil malakut. Keajaiban-keajaiban dari kerajaan Allah ini akan terbuka. Lalu yang ketiga, dan ini yang sangat luar biasa, adalah amal yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini lebih utama daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Lantas, apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya malam akan terjadi Lailatul Qadar? Banyak ulama berbeda pendapat perihal ini. Di antaranya adalah pendapat bahwasanya di pagi hari, di siang harinya matahari terbit namun tidak bercahaya sebagaimana cahaya pada umumnya. Cahayanya agak redup, agak tenang, agak teduh. Itu salah satu tanda bahwasanya malamnya akan terjadi Lailatul Qadar. Lalu amalan apa saja yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ulama sekurang-kurangnya membagi amalan yang utama di malam Lailatul Qadar menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, amalan yang paling utama dan ini yang paling afdol adalah dengan menghidupkan seluruh malam dengan ibadah, baik itu melakukan sholat, baca Quran, istighfar, zikir, dan memperbanyak doa. Nah, di antara doa yang baik dibaca di malam Lailatul Qadar adalah sebagaimana riwayatnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu urutan kedua, dan ini yang menengah, adalah menghidupkan paling dominannya malam, 2/3-nya malam untuk melaksanakan ibadah dengan amal-amal yang telah tadi disebutkan. Lalu di urutan yang terakhir, dan ini yang paling rendah, adalah sholat berjamaah Isya di malam tersebut, dan pagi harinya ia berazam untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itulah pembahasan tentang malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya, karena kata Nabi, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan hanya mengharap pahalanya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.